Yang ada di sini 12 orang ya kabarnya ya. Yang lainnya daring. Atau semuanya ini daring? Yang daring ada 10 orang. Yang lainnya luring? Yang luring 10 orang. Oh, baik. Kita kenalan dulu aja ya. Soalnya kalau harus tahu dulu bagaimana mahasiswa ini ada di posisi mana, terutama apakah ada di posisi manajemen atau karyawan atau hendak menuju manajemen, membuka ya. Vivit Bagus Apriantono yang mana? Tolong semuanya di ini ya, nyalakan videonya. Iya Bu. Oke. Chandra Novi Dermawan. Saya Bu. Oke. Cicin Ulvina. Saya Bu. Oh iya. Fritz Hendrik Kaya. Saya Bu. Fritz, coba mana Fritz? Atau nggak ada ini? Fritz Hendrik Kaya. Ada? Iya. Oh, dari kamar mandi ya? Iya Bu. Ahmad Yunus. Saya Bu. Oke. Rahmat Ari Irmawan. Izin saya Bu. Oh, baik. Nur Laili Agustina. Oke. Dini Nuraida. Saya Bu. Ya. Teddy Prawiro. Hadir Bu. Oke. Unix Cahya Husada. Saya Bu. Sebentar. Oke, ya. AC Setianing Bekti. AC Setianing Bekti. Gak ada ya namanya ya. Izin ke toilet itu. Oh ya, itu kosong itu. Apa? Hanya langit-langit kamar itu. Katarina Luis Rinanti. Saya Bu. Oke. Dwi Saputro. Hadir. Ya. Annabella Marcus. Hadir Bu. Ya. Sabrina Aulia Rahma. Hadir Bu. Ya. Catur Budi Winarko. Hadir Bu. Oke. Silvi Rahmayanti. Hadir Bu. Ya. Umi Kulsum Fuadi. Hadir Bu. Juan Setiadi Zeniko. Hadir Bu. Oke. Jihan Arabikum. Izin Bu, ujian. Gak masuk. Hari ini izin, mungkin bisa masuk siang. Ada keperluan lagi di perjalanan. Zainal Ulu Prima Saputra. Tadi izin ke toilet Bu. Kok gak ada ininya ya? Mati juga zoomnya. Lagi luring Bu di kampus. Lagi di toilet. Sakinah Anura. Ada ya. Rahmawati Aminingrum. Hadir Bu. Dwi Wahyudi. Dwi Wahyudi nggak ada. Dalam dokter. Dwi Wahyudi atau Coki Wahyudi namanya ini? Oh iya maaf, nama panggilan itu. Oh, nama apa namanya, nama gaul ya. Berarti ini tinggal
tinggal dua ya yang Jihan Arabicum sama AC Setianim Bekti ya, belum ada ya. Izin Bu Jihan, izin berhalangan tidak bisa mengikuti kelas pagi karena sedang dalam perjalanan. Oke. Yang tadi kamar mandi AC Setianing Bekti ya. Ya, Bu. Iya Bu, dan Pak Ulu. Sama satunya lagi, oh iya Pak Ulu ya. Zainal Ulu. Zainal Ulu Prima Saputra ya. Iya. Ketua kelasnya siapa ini? Bu Asi udah hadir Bu. AC Setianing Bekti. Ya. Saya, Ketua Bu. kelasnya siapa? Pak Teddy. Teddy Prawiro. Oke ya. Oke, cukup kenalannya. Sekarang ganti saya kenalan ya. Ini kan udah kembali semua. Jadi saya mungkin di seluruh pengajar satu-satunya yang bukan dokter. Jadi tidak perlu memanggil saya Bu Dokter, Bu Medi ya. Karena saya adalah praktisi. Saya saat ini berprofesi sebagai notaris. Sudah mulai tahun 2014 saya sebagai notaris. Sebelumnya saya adalah lawyer selama kurang lebih 10 tahun. Dan pada saat saya menjadi lawyer, kebetulan saya menjadi konsultan hukumnya Asosiasi Rumah Sakit Swasta Semalang. Dan pada saat Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 2009 muncul, saya berkesempatan mengajukan sebagai kuasa hukum ya dari beberapa teman dokter yang mengajukan judicial review Undang-Undang Praktek Kedokteran bersama Dr. Ani. Makanya kemudian kami diminta Pak Dekan waktu itu untuk mengajar di Magister Manajemen Rumah Sakit untuk materi aspek hukum. Itu sebenarnya berawal dari latar belakang saya sebagai praktisi, yaitu konsultan hukumnya Asosiasi Rumah Sakit Swasta di Malang, dan saya sama Dr. Ani beberapa kali menangani kasus tuntutan pidana rumah sakit maupun dokter baik di Malang maupun di Jawa Timur, bahkan di Indonesia ya. Ada beberapa kasus yang kami tangani pada saat itu ketika saya masih menjadi lawyer. Setelah saya menjadi notaris, saya banyak berada di di balik layar, hanya sebagai praktek sebagai konsultan hukum. Saya tidak bisa beracara, hanya terhadap teman-teman rumah sakit, direktur rumah sakit yang mengalami permasalahan hukum, baik dari segi perizinan maupun dari sisi jika ada tuntutan hukum, biasanya tetap berkoordinasi dengan saya dan Dr. Ani dalam hal penanganannya. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau mungkin bahasa yang saya sampaikan bukan bahasa akademisi ya, karena saya ini murni praktisi. Apalagi Anda sekalian kan di level S2 ya, bahkan mungkin beberapa usianya mungkin sama dengan saya ya, tapi sepertinya masih muda-muda ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu ini beberapa kali, karena saya ngajar tuh mulai tahun 2009 ya. Pada saat awal-awal dulu, bahkan para senior pemilik rumah sakit, mahasiswanya itu pemilik rumah sakit, direktur rumah sakit, jadi sudah cukup senior, sehingga usia beliau-beliaunya itu jauh di atas saya. Ya tapi karena saya sudah mendapat mandat dari Pak Dekan untuk menyampaikan ya apa yang saya ketahui, istilahnya sharing aja ya, bukan seperti dosen yang memang benar-benar akademisi. Itu kan memang mereka sungguh-sungguh belajar untuk mempelajari, menganalisa. Kalau saya lebih banyak sharing aja apa yang telah saya alami, dan yang terjadi selama ini sih. Beberapa kelas sebelumnya itu malah teman-teman mahasiswa ini konsultasi gratis kalau di kelas. Karena makanya saya mesti tahu latar belakangnya, karena banyak juga pada saat yang materi, kan saya ada beberapa ini ya materi yang disampaikan, termasuk juga masalah hukum ketenaga kerjaan. Itu teman-teman mahasiswa malah curhat, Bu saya gimana nih Bu, saya ini kontrak Bu, dari dulu nggak diangkat-angkat ya, seperti itu. Kalau teman-teman yang ada di posisi sebagai karyawan, ada juga yang di posisi sudah di manajemen ya, curhatnya beda lagi, konsulnya beda lagi, Bu
gimana ini Bu, dokter spesialis itu susah banget Bu diatur. Kalau disuruh praktek maunya sendiri, nggak mau mengikuti jam rumah sakit ya, seperti itu ya. Jadi di sini saya kembali lagi mungkin minta maaf dulu karena nggak bisa seperti Bapak Ibu guru lainnya yang memang akademisi, karena saya murni praktisi hukum. Anda sekalian boleh bebas menanyakan persoalan yang dihadapi, dan kalau untuk materi kuliahnya ini udah dikasih ya sama MMNS ya, di Google Drive-nya harusnya sudah ya, sudah atau belum ya? Kok nggak kedengeran ya suaranya ya? Belum, Bu. Belum ya? Oh oke. Kalau gitu nanti Pak Teddy ya ketua kelasnya ya. Iya, Bu. Pak Teddy ini ya, japri ke saya alamat emailnya, saya emailkan ke Pak Teddy ya, nanti dibagi ke teman-teman ya. Nanti. Ya. Sekarang saya share. Karena begini, pada dasarnya sih kalau untuk materi itu kan saya sih lebih senang dibaca sendiri aja ya. Jadi mungkin saya menyampaikan yang poin-poinnya yang penting-penting aja, yang krusial-krusial. Kalau kayak seperti undang-undang misalnya nomor PP, nomor KMK, nggak hafal juga nggak apa-apa, itu bisa baca ya. Kalau untuk kayak kewajiban rumah sakit, hak dan kewajiban itu ya sebenarnya juga menurut saya nggak perlu dihafal, nggak perlu, silakan baca aja sendiri. Kalau itu di dalam praktek itu nggak mungkin seperti itu. Jadi yang saya sampaikan mungkin hal-hal yang penting-penting saja yang saat ini lagi update, terutama dari sisi hukum legalitas rumah sakit ya. Oh ya, saya juga memberi kebebasan ya, kalau pada saat nanti saya bicara ada yang perlu ditanyakan, langsung aja ya, silakan ya, nggak usah nunggu saya selesai menyampaikan materi. Karena saya untuk materi ini pun sebenarnya saya bikinnya juga ini copy paste dari pengertiannya undang-undang, itu saya copy, saya masukkan di sini. Karena memang kalau hukum itu kan kita mengambil dari kalimat-kalimat yang ada di dalam undang-undang. Jadi nggak usah menghafal juga, silakan dibaca. Yang terbaru sekarang ini itu kan ini ya, mengenai Omnibus Law. Sudah kemarin sih, sudah mulai tahun 2021 ya, ramenya pada saat itu. 2020 kemudian diundangkan dan berlaku di November 2020. Kemudian ditindaklanjuti dengan adanya, kalau di bidang kesehatan, adanya PP nomor 47 tahun 2021 untuk penyelenggaraan bidang perumahsakitan. Karena bidang perumahsakitan ini juga cukup istimewa sih sebenarnya, termasuk salah satu klaster rumah sakit itu yang cukup diperhatikan, yaitu di bidang perpajakan ya. Jadi di dalam Omnibus Law itu selain tujuannya untuk memperingkas masalah perizinan, juga adanya kemudahan di bidang pajak ya. Di dalam Omnibus Law ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitan, jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenakan pajak pertambahan nilai ya. Itu yang hal-hal yang cukup fenomenal itu. Kemudian adanya kewajiban untuk akreditasi rumah sakit setiap 3 tahun sekali ya, itu jadi. Kemudian satu itu pajak, kemudian akreditasi rumah sakit. Yang ketiga adalah mengenai perizinan rumah sakit. Ya, ini yang hingga saat ini menurut pendapat saya masih belum ada kepastian secara gamblang ya, saya bilang ya. Jadi siapa teman-teman yang sudah pernah membuka aplikasi OSS, ada nggak yang sudah pernah
Bu. Ada? Saya. Ya, sahabat Sakinah Nggih. Aura. Ya, sudah buka yang OSS yang BRB atau OSS yang lama yang 2020? Yang lama sudah, yang RBA dalam proses Bu. Yang RBA ngurus apa, Mbak? Ngurus surat izin apotek Bu. Oh, surat izin apotek. Pakai ini ya, usaha PT perorangan ya sekarang ya, sebagai badan hukum kan? Iya, karena kalau apotek kalau misalkan bukan perorangan mintanya dalam bentuk PT, tapi kalau pemilik apoteknya apoteker bisa pakai perorangan. Kalau sekarang karena mensyaratkan harus berbadan hukum kan seperti itu ya kalau apotek ya. Kalau perusahaan perorangan sih relatif lebih simpel ya. Tapi kalau untuk sudah usaha rumah sakit maupun industri, jadi kan persepsi kita terutama yang di bidang hukum ya, dengan adanya Omnibus Law itu kan memangkas perizinan. Jadi izin-izin itu sudah tidak ada asalkan kalau rumah sakit sudah pasti berbasis resikonya tinggi ya. Jadi resiko usaha itu diklasifikasikan ada rendah, menengah, dan tinggi. Kalau rumah sakit itu sudah pasti masuk kategori tinggi, sehingga selain NIP, nomor induk perusahaan juga ada standar. Nah, pada saat itu saya berpikirnya pada saat pertama kali di launching itu melalui undang-undang Omnibus Law, izin itu sudah tidak ada asalkan kita di OSS itu sudah punya NIP, maka by system akan nge-link izin kita otomatis keluar. Bayangan kita para praktisi pada saat itu seperti itu. Wah, ini cukup menjanjikan karena tidak repot gitu ya. Ternyata di dalam praktek kan gini, rumah sakit kan sudah banyak yang sudah operasional ya kan, tapi ada yang jangka waktu beberapa izinnya itu habis misalnya. Pada prakteknya pada saat kita sudah masuk ke aplikasi OSS tetap harus mengupload izin-izin yang telah dimiliki. Kalau nggak punya izin yang dimiliki gimana? Harus menghubungi pemerintah daerah setempat, pemerintah provinsi, tergantung klasifikasi rumah sakitnya ya. Jadi dulu kan orang tuh beranggapan wah ini istimewa ya dengan adanya Omnibus Law ini, berarti kita tinggal ada di depan laptop, kemudian klik memasukkan data, tahu-tahu BIM salah BIM kita keluar izinnya. Ternyata tidak seperti itu pada prakteknya. Mungkin tadi yang sudah pernah buka OSS ya, tetap ada permintaan untuk mengupload dokumen-dokumen izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi. Masukan juga Bu, ngapunten. Iya. Juga dari kami sekarang sedang proses. Ternyata sekarang juga ada JOS Bu. Ya, untuk provinsi ya. Sehingga kita mengulangi semua. Iya, memang. Sampai iya gitu. Sampai kayak dokumen akreditasi Sismadak itu seperti di JOS. Iya betul. Jadi double kan. Provinsi juga minta, kementerian juga minta, dan ada beberapa izin misalnya kayak izin lingkungan, UKLPL, AMDAL, itu startnya dari pemerintah daerah. Kan seperti itu. Makanya ini waktu itu saya sempat komplain ya ke OSS yang ditangani oleh Kementerian Sumber ini ya, penanaman modal ya, yang menangani itu kan BKPM, aplikasi OSS itu. OSS RBA terutama ini yang pada saat OSS 2020 sebenarnya lebih simpel ya. Kalau OSS RBA ini karena juga pertama sistemnya juga belum finish, bahkan pernyataan terakhir dari Menteri Luhut menyatakan sampai suruh bangunkan Steve Jobs pun belum bisa beres saat ini. Karena memang aplikasinya sendiri menurut pendapat saya masih running on. Mungkin kalau analisa saya juga sambil menunggu, karena kan kemarin Omnibus Law itu di judicial review dan ada dari teman-teman serikat pekerja ya, dari teman-teman pekerja kemarin judicial review-nya, akan tetapi efeknya kan otomatis berefek ke semua undang-undang Omnibus Law itu, dan dikasih waktu 2 tahun pemerintah untuk memperbaiki, kan seperti itu ya.
mungkin kita hidup di masa ini, masa menunggu 2 tahun, sistem aplikasinya juga diperbarui dari OSS 2020 menjadi OSS RBA. Jadi segala sesuatunya penuh ketidakmenentuan karena dibilangnya katanya online, tapi ternyata tetap harus kita menghubungi pemerintah setempat untuk beberapa izin, terutama yang rumah sakit sudah operasional ya. Kalau sekalian baru malah nggak apa-apa sebenarnya. Tadi seperti apotek ya, kalau baru sekalian malah nggak ada masalah, tinggal upload baru mengizinkan. Yang susah ini yang rumah sakit sudah operasional, kemudian ada beberapa izinnya mau habis. Nah ini makanya saya kalau pembuatan undang-undang itu kan ada dasar filosofisnya ya. Ada dasar filosofisnya. Kalau biasanya itu dibuat naskah akademis itu ada itu apa namanya, dicantumkan apa kerangka berpikirnya, dasar filosofisnya. Keinginan pemerintah sebenarnya kan mulia, mau mempermudah iklim usaha di Indonesia. Jadi fokusnya itu untuk yang usaha baru. Nanti sebagaimana dengan yang usaha yang udah berjalan. Nah ini yang cukup membuat kerepotan tersendiri. Kita diwajibkan upload dokumen. Bahkan kemarin ada klien saya itu juga cukup konyol ya, karena ya perusahaan udah operasional 25 tahun. Kemudian mau nggak mau di aplikasi OSS RBA itu wajib upload izin lokasi untuk suatu usaha yang udah jalan 25 tahun, dimana mungkin pada saat itu istilahnya udah beda lagi, yang mengeluarkan juga mungkin masih bupati wali kota, dan di perusahaan ini juga kayaknya udah nggak diketemukan, karena itu kan kalau zaman dulu tuh izin lokasi itu menjadi pangkal untuk keluar izin-izin lainnya. Jadi udah mungkin diserahkan ke instansi lain untuk dasar keluarnya izinnya di instansi tersebut cukup kesulitan. Kemudian kita tanyakan ke Dinas Pelayanan Terpadu 1 Pintu di kabupaten kota, sialnya SDM-nya sendiri juga tidak menguasai ternyata. Saya itu sampai gini loh, Anda ini apakah tidak mengikuti kayak semacam sosialisasi atau diklat yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat mengenai penyelenggaraan OSS RBA? Sudah Bu, tapi kita kan terbatas SDM-nya, jadi hanya 2 orang yang dikirim, yang satu isoman, yang satu saya tidak terlalu paham Bu. Susah juga ya. Tambahan juga Bu, itu setiap berubah peraturannya juga kayaknya. Jadi minggu ini kita diminta mengumpulkan berkas ABC, minggu berikutnya ditambahin D, kita maju lagi ditambahin ini, jadi berubah terus peraturannya. Dan kalau OSS yang lama betul memang kita tinggal upload, kemudian di mall pelayanan terpadu itu kita kayak tinggal pindah meja aja, selesai dari lingkungan hidup kita ke meja ini, keluar dari mall selesai urusannya. Tapi kalau sekarang enggak, jadi dari lingkungan hidup kita pindah ke dinas yang lain, itu mengulangi dari awal berkasnya yang diminta diulangin lagi, jadi enggak selesai perizinan. Betul sekali. Itu sebenarnya ini Mbak, karena keterbatasan SDM-nya di masing-masing itu. Jadi ini kan kombinasi antara melibatkan IT ya, teknologi informatika, dengan peraturan yang udah ditetapkan oleh Kementerian Pusat. Sementara di daerah itu SDM-nya itu tidak mumpuni untuk itu ya. Mohon maaf ya, saya bukannya menghina. Kadang-kadang di daerah itu mereka yang menjabat itu yang orang-orang yang sudah 50 tahun ke atas ya. Jadi misalnya kayak kepala dinas itu rata-rata udah usia 50 tahun ke atas, di mana ya maaf kata ini mereka juga tidak terlalu paham dengan IT. Akhirnya diserahkan kepada anak buahnya, misalnya kepada anak buahnya. Dan banyak sekali yang saya jumpai itu teman-teman tenaga honorer, tenaga kontrak yang masih muda-muda, karena dianggap mereka lebih paham tentang IT, dipercaya untuk handle masalah OSS. Akan tetapi ya karena status mereka masih kontrak, mereka juga tidak berani membuat keputusan yang sifatnya itu langsung dan memenuhi
memberikan solusi justru membuat kita ini para pemohon, masyarakat ini pemohon izin ya itu jengkel ya seperti itu mungkin yang dialami Mbak ya tadi pindah ke dinas lain dimintain dari awal lagi, pindah ke sana minta dari awal. Bu mau tanya Bu, Iya monggo. mungkin sama ya kendalanya dengan yang lain. Kenapa rumah sakit kami kan tidak berdiri sendiri, dia di bawah suatu organisasi yang lebih besar, sehingga ada beberapa surat izin yang istilahnya jadi satu, tidak bisa dipisah dengan organisasi utamanya tadi itu. Kendalanya kan kita kerjasama dengan BPJS ya, untuk selama ini masih pemerintah masih belum mencabut masa pandemi karena ada aturan itu akan berlaku sejak 1 tahun masa pandemi dihapus. Nah ini permasalahannya izin rumah sakit kami itu udah habis kaitannya dengan BPJS. Nah ini kan harus ada solusinya nih. Kalau misalnya ini sistem USS ini tidak bisa kita laksanakan, tidak bisa kita urus karena persyaratan-persyaratan tadi itu, sedangkan BPJS tidak mau tahu. Yang penting ada surat izin operasionalnya. Nah ini gimana pemecahannya Bu? Terima kasih. Ya, jadi gini, pada saat sosialisasi PP nomor 47 tahun 2021 itu kan yang terwacanakan ya ini ya. Cuma saya bilang terwacanakan karena pada prakteknya akan berbeda lagi. Bahwa untuk bisa memperpanjang izin harus melalui tahapan akreditasi, ya kan? Mungkin teman-teman lainnya juga pernah mengikuti seminar atau apa Zoom seperti itu yang menyatakan seperti itu. Akan tetapi pada prakteknya untuk akreditasi sendiri hingga saat ini walaupun di tingkat nasional itu ada muncul beberapa lembaga akreditasi baru, akan tetapi kemampuan hasil akreditasi itu untuk menjadi syarat izin operasionalnya itu tetap lanjut, saya kok sampai saat ini belum pernah mendengar ya. Tapi ini untuk level Malang Raya ya. Tapi kalau untuk nasional mungkin saya juga belum sharing sama teman-teman ya. Apakah hasil akreditasi itu logikanya kan harus diupload ya di sistem OSS. Oh ini hasil akreditasinya, otomatis kemudian izin operasionalnya bisa efektif kembali kan seperti itu. Kalau saya bisa ngasih solusi, karena juga ada beberapa klien yang mengalami seperti yang dialami tadi itu, mengandalkan cover note dari notaris. Jadi saya beberapa kali itu dimintain tolong juga karena teman juga bukan hanya rumah sakit ya, ada teman perusahaan juga gitu. Ini apa ya izin operasional nggak bisa karena kita masih terkendala, ini belum. Apalagi yang tingkat provinsi, di provinsi Jawa Timur itu terus terang saat ini masih ada beberapa tumpang tindih antara kewenangannya siapa ini untuk bisa mengeluarkan itu. Akhirnya semuanya pada nggak berani, seolah-olah seperti moratorium, izin itu nggak ada yang keluar. Sementara di satu sisi ada aplikasi-aplikasi, sekarang kan semua itu menggunakan aplikasi ya, semua instansi itu menggunakan aplikasi, atau mungkin seperti tadi ceritanya BPJS nggak mau tahu loh, pokoknya izin operasionalnya harus efektif ini baru bisa melakukan MOU lagi atau seperti itu. Disiasati dengan pihak rumah sakit atau perusahaan itu menyerahkan urusan perizinan di notaris. Notaris mengeluarkan cover note, ya ini rumah sakit A memang sedang mengurus izin perpanjangan operasionalnya di kantor kami. Saat ini masih proses di pemerintahan, di instansi terkait. Apabila sudah selesai, kami akan segera memberitahukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Seperti itu, ya bisa sih, ya karena memang notaris kan adalah pejabat resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, oleh negara. Berarti sebagai wakil negara ya kalau notaris itu ya. Dan walaupun sebenarnya kalau dari sisi misalnya itu suatu badan hukum, selain izin-izin itu juga harus dilakukan penyesuaian kan akta-akta pendiriannya dengan mengikuti klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang terbaru yang tahun 2020. Ini dari semua mahasiswa ini rumah sakitnya berbadan hukum berbentuk apa ya kebanyakannya? Ada yang berbentuk PT? Ada Bu. Yayasan? Ada? Ada Bu.
pendiriannya, PT atau yayasannya, mengenai klasifikasi baku lapangannya, atau maksud dan tujuan perseroannya, atau maksud dan tujuan rumah sakitnya, yayasannya apa? Dia pernah baca enggak? Di akte pendiriannya Bu, ada Bu. Iya. Nah, saat ini untuk semua badan hukum maupun badan usaha, badan hukum maupun badan usaha ya. Jadi ada badan usaha itu yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Ya, kalau yang berbadan hukum itu PT. Nanti mungkin ada bahasan badan hukum ya setelah ini ya. Saya spesifitas. Jadi kalau yang berbadan hukum itu ada PT, koperasi, yayasan, perkumpulan perdata. Kalau yang tidak berbadan hukum, badan usaha yang tidak berbadan hukum, ada CV, ada UD, kemudian ada lembaga, ya seperti itu. Untuk menyesuaikan adanya peraturan tentang KBLI ya, disingkatnya KBLI ya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, maka setiap badan usaha itu, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, wajib melakukan penyesuaian anggaran dasarnya, harus disesuaikan dengan KBLI 2020. Nah, seperti kasus yang tadi saya ceritakan, beberapa teman rumah sakit maupun perusahaan yang mengalami kendala seperti yang tadi itu, di satu sisi izin operasionalnya habis, tapi masih terkendala di OSS-nya, masih terkendala di beberapa hal, termasuk juga perlu dilakukan penyesuaian aktenya ke notaris untuk melakukan penyesuaian akte sekaligus pengurusan izin operasionalnya. Walaupun sebenarnya nggak harus juga sih, ada juga kalau rumah sakit yang ada legalnya, biasanya legalnya sendiri yang mengurus. Cuman kalau untuk keperluan tadi itu saya bisa memberi jalan keluar seperti itu. Wes gini aja, saya keluarkan cover note, memang itu diurus di kantor kami supaya tetap bisa jalan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga yang memang menginginkan. Kan kalau BPJS sih masih oke ya, kalau beberapa perusahaan itu dengan pihak bank, perbankan, kalau pembiayaan dengan bank itu kan bank kan cukup strict ya, bank itu nggak bisa, pokoknya harus semuanya komplit, semuanya masih efektif, karena dia kan mengucurkan dana, nggak boleh gegabah. Itu mesti kita akhirnya
misalnya tidak punya kerjasama dengan transporter limbah, ya misalnya rumah sakit juga kerjasama dengan transporter limbah ya, limbah B3 itu ya, ternyata udah mati, atau manifestnya ternyata nggak pernah diisi untuk transporter limbah B3-nya itu jadi temuan, kemudian pihak manajemen rumah sakit, ya tentu saja direktur ya yang bertanggung jawab, itu akan dipanggil untuk di BAP di Polda. Kalau sudah di sana dibukakan 3 tahun atau denda 5 miliar. Ya sudah, akhirnya nego. Izin-izin yang berurusan, yang berkaitan dengan lingkungan sebaiknya harus diurus. Dan ini bukan berarti kalau sudah punya NIB via OSS lalu izin-izin ini otomatis ada, enggak loh ya. Ini masing-masing izin ini tetap harus diurus ke instansi terkait. Misalnya izin genset itu yang mengeluarkan dari Dinas Tenaga Kerja. Kemudian izin instalasi listrik, petir itu dari Dinas Tenaga Kerja juga. Kemudian IPAL itu ke Dinas Lingkungan, seperti itu. Pengambilan air bawah tanah itu juga ke Dinas Lingkungan. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang udah di manajemen rumah sakit, hal-hal seperti ini tolong diperhatikan dan diurus, karena ya kalau sudah kedatangan mereka ini ya ujung-ujungnya kos kan buat kita yang di bidang usaha ya. Nah, saya lanjutkan ya, ini kalau kewajiban rumah sakit ini bisa dibaca sendiri, klasifikasi juga sudah bisa dibaca sendiri. Pokoknya yang krusial dari adanya Omnibus Law kemudian diatur ditindaklanjuti dengan PP 47 itu ya 3 tadi saya sebut ya. Adanya pembebasan pajak untuk pelayanan kesehatan, bukan pembebasan pajak keseluruhan ya, hanya PPN, PPh 21 tetap kena. Dokter atau misalnya perawat tenaga kesehatan yang lain, mereka menerima penghasilan ya tetap kena PPh 21, tetapi PPN-nya yang dibebaskan oleh pemerintah. Kemudian akreditasi 3 tahun sekali ya. Kemudian mengenai perizinan diharapkan ke depannya itu hanya melalui OSS RBA dan penentuannya melalui akreditasi, hasil akreditasi itu, walaupun hingga saat ini saya nyatakan masih belum bisa dilaksanakan hal itu ya. Saya kira itu. Kemudian kita lanjut ke masalah badan hukum ya. Ini materinya kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Nanti saya kirim semua ke ketua kelas ya. Makasih, Bu. Nah ini, saya sih sering kali bilang di setiap kelas MMRS, sebenarnya kalau untuk rumah sakit swasta, saya bilang harusnya tuh bentuknya tuh lebih baik itu PT supaya tidak ambigu. Kecuali ini kita ngomong yang ini ya, di luar yang memang terafiliasi dengan ormas ya, misalnya kalau terafiliasi dengan ormas itu memang tersendiri. Karena rumah sakit yang bentuknya yayasan itu cukup riskan. Yayasan itu pertama kali disebutkan dalam undang-undang yayasan, sifatnya itu nirlaba, gak boleh ngambil laba, non-profit oriented. Padahal aktualnya kalau rumah sakit swasta kan nggak mungkin kalau nggak profit, ya kan? Terus gaji dokternya dari mana ya? Bayar obatnya dari mana gitu. Makanya sebaiknya kalau memang mendirikan rumah sakit dan itu swasta milik perorangan, daripada ambigu, sebaiknya bentuknya PT saja. Kalau PT itu udah bebas, memang boleh profit oriented, usaha kok, seperti itu ya. Saya mulai dari awal, ini masih pakai 44 2009.
karena memang sama sebenarnya di Omnibus Law di PP ini juga disebutkan bahwa rumah sakit itu badan hukum, ya, yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan. Nah, ini juga hati-hati. Kadang-kadang pada saat mendirikan rumah sakit, orang datang ke notaris, notarisnya tidak mengetahui. Seringkali notaris itu begini, ini bidang usahanya apa? Misalnya ya, oh mau dibuat rumah sakit. Oh ya udah. Nanti selain usaha rumah sakit ada apa aja? Ada ini ya, apa namanya disebutkan? Oh gini aja Pak, saya sebutkan aja semuanya nanti biar lebih enak. Jadi Bapak kalau misalnya mau memperluas usaha, di akta pendiriannya sudah ada. Nah tapi ini hati-hati karena di dalam undang-undang khusus usaha rumah sakit itu tidak boleh dicampur dengan usaha yang lain. Hati-hati ya ini ya. Nanti kalau misalnya dicampur dengan usaha yang lain, pasti tertolak by system. Di OSS-nya nanti akan muncul penolakan. Karena khusus usaha rumah sakit, jadi ada beberapa bidang usaha di Indonesia ini yang memang khusus didirikan hanya untuk usaha itu saja, tidak boleh dicampur-campur. Siapa yang udah pernah baca akte pendirian perusahaan? Nggak harus rumah sakit, mungkin punya CV atau punya apa itu, ada nggak? Saya Pernah baca? Ya, biasanya di pasal 2 maksud dan tujuan itu kan disebutkan macam-macam ya. Usaha apa ini? Oh, ada dua Bu, kalau yang milik rumah sakit kan memang rumah sakit saya saat ini masih yayasan, tapi dalam proses peralihan ke PT. Jadi Apa ini? campur termasuk dari sisi keuangan. Kalau misalnya PT itu selain untuk usaha rumah sakit, dia juga untuk kacauan, terutama dari segi finansialnya ya. Karena kan itu kalau sudah di dalam PT itu kan terdiri atas saham-saham. Pemakaiannya seperti apa ya tergantung dari pemegang sahamnya setuju, ya udah berarti bisa jalan. Di situ akan terjadi kekhawatiran, terus ternyata misalnya di dalam usaha tambangnya itu terjadi bidang usaha yang spesial karena melayani masyarakat umum, ada unsur sosialnya juga seperti itu. Kalau sampai kemudian terbagi-bagi bidang usahanya dengan bisnis yang lain dan dikhawatirkan ada kerugian
misalnya di dalam usaha lain kemudian memberi dampak pada rumah sakit, otomatis akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Makanya oleh si pembuat undang-undang dinyatakan untuk usaha rumah sakit itu hanya bergerak di bidang perumahsakit saja. Di pasal 7 ayat 4 Undang-Undang 44 2009 seperti itu ya. Bu Meti, Ya, mohon izin mau tanya untuk monggo. pas di sini. Kenapa kok di klinik boleh gabung dengan yang lainnya, Bu? Kalau rumah sakit khusus rumah sakit, padahal kan sama-sama pelayanan. Jadi gini, itu menyangkut dari klasifikasi ya. Kalau klinik itu kan speknya itu tersendiri ya, beda dengan rumah sakit kan, termasuk masalah jumlah bed, masalah apa dokternya ada berapa itu kan beda ya. Oke, betul beda, Bu. Nah dari situ bisa dilihat semacam resikonya, resiko atas usaha pelayanan jasa di klinik dan di rumah sakit itu tentu saja beda. Makanya kalau misalnya klinik izinnya kan dari Dinas Kesehatan Kota Kabupaten ya. Betul, Bu. Tidak sampai ke kementerian ya. Saat ini di kabupaten kota sendiri ada, itu tergantung kepala dinasnya juga sih. Saya pernah menjumpai di daerah mana ya, itu ada orang mengajukan izin klinik dari pihak dinkesnya itu menyatakan tidak boleh dicampur dengan usaha lain yang tidak ada hubungannya dengan sektor kesehatan. Ada yang seperti itu. Kalau nggak salah waktu itu karena klinik ini merupakan, jadi si pemilik klinik udah bilang ini cikal bakalnya kelak akan kalau berkembang akan berubah menjadi rumah sakit. Jadi sama kepala dinasnya udah diarahkan supaya aktanya khusus di bidang pelayanan kesehatan saja, tidak boleh dicampur. Tapi ya itu karena di kabupaten kota itu kebijakannya memang tergantung daripada si kepala dinas masing-masing ya, seperti itu. Makasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan bertanya, Bu. Iya. Tadi disampaikan kalau akta rumah sakit, akta pendidikan rumah sakit itu bisa disiasati dengan menambahkan kalimat dalam artian seluas-luasnya. Betul. Nah, seluas-luasnya itu kan tapi tetap dalam bidang kesehatan kan, Bu. Kalau misalkan usaha yang berada dalam satu PT bersama rumah sakit itu tapi dia tidak melayani kesehatan kayak kantin itu tadi tuh gimana? Apa boleh atau nanti akan jadi masalah? Boleh, karena rumah sakit kantinnya itu kan untuk support rumah sakitnya kan. Jadi begini, itu keperluannya dalam jangka panjangnya untuk penghematan supaya tidak perlu membuat akte pendirian lagi untuk usaha yang ada di dalam rumah sakit itu. Jadi kalau misalnya disebut bidang rumah sakit gitu aja ya, terus kemudian di dalam rumah sakit itu mau bikin apotek misalnya, berarti kan harus membuat akta baru, untuk apoteknya. Tidak bisa pakai aktanya usaha rumah sakit tadi. Paham ya? Kalau misalkan apoteknya itu adalah, jadi kan biasanya kalau rumah sakit itu punya klinik pratama ya, Bu. Iya. Klinik pratamanya itu ada apoteknya. Nah, PT untuk apotek ini bisa nggak join dengan PT-nya rumah sakit dengan penambahan klausa tadi, Bu? Betul. Makanya harus disebutkan usaha bidang rumah sakit dalam artian seluas-luasnya. Kalau tidak ada dalam artian seluas-luasnya, pasti instansi terkait yang mengeluarkan izin, dia minta akte pendirian sendiri untuk apotek, untuk kantin. Walaupun tidak harus PT ya. Ini mana? Ini usaha apa? Perorangan kah, CV kah, AUD kah, atau apa? Dimintai akte pendiriannya sendiri. Tapi kalau di dalam akte pendirian rumah sakitnya tadi yang awal disebut dalam artian seluas-luasnya hanya pakai satu PT akte pendirian itu toh,
bisa digunakan untuk mengurus izin-izin usaha yang lainnya gitu loh. Tapi tetap harus ada hubungannya dengan rumah sakit ya. Nanti kalau misalnya dalam arti seluas-luasnya, tapi di dalam rumah sakit itu didirikan hotel misalnya, yang beda kan, ya tetap harus ngurus akte pendirian lagi kalau untuk hotel, nggak bisa dicampur itu. Tapi kalau yang ada hubungannya dengan rumah sakit, misalnya, oh ya rumah sakit membuat apa namanya kafetaria itu ya, ada kafe di situ, ya udah pakai jadi satu dengan akte pendiriannya rumah sakit itu boleh, nggak usah bikin akte pendirian baru lagi. Iya. Mungkin begitu. Iya. Jadi kalau akte tanah itu dulunya adalah termasuk jasa rumah sakit, klinik, poliklinik, dan balai pengobatan. Tidak ada kalimat untuk seluas-luasnya tadi, sedangkan untuk kantin kami itu dikelola oleh pihak ketiga dengan adanya MOU. Apakah aktenya harus tidak ada? Kalau itu kantinnya dikelola oleh pihak ketiga, ya berarti kan secara hukum tidak menjadi tanggung jawab rumah sakit ya, paling nanti diminta. Biasanya kalau kantin gitu kan ada apa namanya itu sertifikat hygiene kayak gitu ya. Jadi yang ngurus ya pihak ketiga itu sendiri. Artinya rumah sakit dalam hal ini hanya sebagai pengguna jasanya si pihak ketiga itu tadi kan. Kalau pertanggungjawabannya secara hukum, kalau misalnya kemudian gara-gara orang makan di kantin itu terus keracunan gitu ya, ya ada di pihak ketiga yang bekerja sama dengan rumah sakit itu tadi, bukan di rumah sakitnya. Bisa dibuktikan dengan adanya MOU, adanya itu kan tersendiri, itu usahanya pihak ketiga itu tadi. Iya. Iya. Saya ingin bertanya, jadi pernah mungkin pengalaman aja dari rumah sakit. Saat ini saya tempatkan di rumah sakit. Di sebelumnya itu kami sebetulnya pernah MOU dengan salah satu instansi untuk catering gizi, gizi yang dimana itu kita akan kirim dengan kepada pasien-pasien rawat inap di luar. Kendalanya malah seperti itu, Bu. Jadi pada saat kami akhirnya tidak setelah dievaluasi tidak dapat diteruskan kerjasamanya karena memang izinnya itu hanya untuk bidang rumah sakitan. Padahal gizi itu kan memang merupakan salah satu usaha di bawah rumah sakit. Seperti itu, apakah semisal kami akan melakukan usaha dalam hal gizi untuk pasien di luar rumah sakit, itu apakah kami harus membuat akte pendirian baru lagi atau bisa melakukan akte pendirian yang sudah ada? Terima kasih. Iya, di akte pendirian yang sudah ada tidak berbunyi ya untuk jasa catering. Tidak, Bu, karena memang itu kan khusus di rumah sakit, dan jadi yang diperbolehkan adalah bahasanya pelayanan kesehatan ya, untuk di dalam pasien yang dirawat di iya sakit. Betul. Jadi gini, kalau itu kemudian rumah sakit punya usaha apa namanya catering gizi dan digunakan untuk pihak di luar, itu tender di apa namanya instansi lain di pemerintahan misalnya, seperti itu biasanya memang diminta akte apa namanya tidak menjadi bagian dari usaha jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit itu. Memang sudah melayani di luar pasien rumah sakit untuk masyarakat luas, dan apalagi nanti kelak misalnya biasanya kan gitu tuh keperluannya tuh dimintanya tuh kalau orang perorangan pasti nggak minta izin kan, mana izinnya nggak pasti nggak minta. Kalau mau MOU dengan pihak ketiga lainnya, misalnya mau isi di hotel atau di legalitasnya itu memang
pendirian tersendiri. Kalau cateringnya itu hanya di lingkup rumah sakit, ya enggak perlu. Bisa tinggal gitu aja yang di aktenya dirubah maksud dan tujuannya untuk jasa pelayanan rumah sakit dalam arti yang seluas-luasnya. Paham ya? Terima kasih Bu. Ini berbentuk yayasan, siapa ya tadi? Sakina. Ya, dan Bu Ami, Bu. Oh iya, itu rumah sakitnya maksudnya yayasannya memang khusus untuk rumah sakit itu atau ada? Awal-awal yayasannya itu jadi satu dengan kita punya sekolah juga kan Bu. Jadi yayasan rumah sakit dan satu dengan sekolah. Kemudian ketika tidak boleh di satu, kami buat yayasan baru yang hanya dinaungi untuk rumah sakit saja. Oke. Sebenarnya kalau untuk case seperti itu bisa mendirikan PT ya. Jadi boleh yayasan itu boleh mendirikan PT di bidang perumahsakitan dengan catatan kepesertaan modal yayasan di dalam PT itu tidak boleh lebih dari 30%. Ya. Jadi kan gini, pola berpikirnya ya, yayasan mana kenyataannya kan banyak. Yayasan itu pendidikan, misalnya terutama pendidikan ya, sekolah-sekolah itu semua nggak ada yang bentuk PT, rata-rata kan yayasan. Padahal kenyataan murid untuk SPP dan sebagainya yang sekolah swasta itu seperti apa hal seperti itu ya. Memang kalau dulu itu memang hal seperti itu aman. Bahkan saya pernah menemui kasus pengurus yayasan bagi-bagi dividen. Saya bilang ini opo ini yayasan kok bagi-bagi dividen kayak PT, nggak boleh. Tapi sekarang di era masyarakat sudah semakin kritis dan semuanya bisa disampaikan via digital, itu cukup riskan. Karena kalau masyarakat yang pintar, misalnya ada rumah sakit berbentuk yayasan, kemudian dia menarik biaya mahal besar itu ya, dan dia keberatan, mereka bisa komplain, ini rumah sakit berbentuk yayasan tapi kok profit oriented dan nirlabanya tidak ada sama sekali, padahal harusnya kan bersifat sosial. Makanya itu bisa disiasati begini, kalau memang itu bentuknya yayasan, yayasan itu membuat PT. PT ini kepemilikan yayasan atas nama yayasan, jadi pemegang saham di dalam sebuah PT itu kan bisa badan hukum, bisa perorangan. Nah, badan hukum ini kan si yayasan itu. Sahamnya tidak boleh lebih dari 30%. Yang lainnya sahamnya bisa diisi oleh si pengurus yayasan. Jadi misalnya ketuanya punya 10%, pengawasnya punya 20%, siapa lagi punya berapa persen, seperti itu. Itu cara mensiasatinya seperti itu. Tapi di situ rumah sakitnya udah benar-benar clear, bisa profit oriented, dan yayasan juga bisa dapat hasil dari keuntungan rumah sakit itu, kan seperti itu. Kalau misalnya rumah sakit masih benar-benar hanya berbentuk yayasan, nanti seperti apa? Karena pernah ada kasus loh itu, diperiksa karena bentuknya yayasan, ada bagi-bagi hasil, dan sialnya lagi pada saat pembagian hasil itu dituduh ada yang menggelapkan. Akhirnya sampai dibawa ke kepolisian dan kami dituduh sebagai kuasa hukumnya. Itu cukup memprihatinkan ya, bentuknya katanya yayasan, ada bagi-bagi hasil, sudah gitu ada yang menggelapkan lagi, jadi persoalan. Kalau misalnya sudah bentuknya masih yayasan, sebaiknya itu dibunyikan biaya akomodasi transportasi misalnya itu dibesarkan. Itu juga sangkut pautnya sama pajak juga ya, sama perpajakan juga ya. Kadang-kadang orang-orang itu kan ya udahlah, ini kan bisnis ada sosialnya, supaya pajaknya nggak tinggi-tinggi, bentuk aja yayasan, jangan PT. Kalau PT nanti pajaknya kena mahal seperti itu. Padahal sesungguhnya saat ini paradigmanya pajak itu juga bukan itu.
sebagai PKP ya berarti kamu kena pajak kan gitu. Pajak itu kan bukan melihat berdasarkan bentuk badan hukumnya, tapi dia dilihat itu kan omset. Jadi misalnya suatu usaha itu berbentuk CV, berbentuk PT, berbentuk UD, dia nggak peduli pajak, yang penting omsetnya berapa kan itu. Kadang orang-orang kan salah kaprah, terus saya nggak mau bikin PT, nanti pajaknya kena mahal. Saya mau CV aja, saya mau jual alkes masih kecil-kecil, masih mau jual ke Malang aja, nggak sampai kemana-mana. Meskipun CV ruang lingkupnya hanya Malang, kalau omsetnya sudah di atas PTKP ya kan tetap kena, kan seperti itu. Jadi itu yang kadang-kadang mispersepsi masyarakat ya. Badan hukum itu tidak mempengaruhi pengenaan pajak, yang mempengaruhi itu adalah omsetnya ya. Termasuk juga usaha rumah sakit. Kadang-kadang orang-orang tuh suka udah aja, yayasan aja, soalnya ini ada nilai sosialnya, padahal tuh usaha perorangan, seperti usaha swasta ya, tapi malah ambigu kalau dibuat yayasan. Belum lagi yayasan itu sebenarnya kan tidak ada owner. Biasanya di dalam suatu rumah sakit berbentuk yayasan, pemilik modal ini, si pemodal ini dijadikan pembina yayasan atau pendiri yayasan seperti itu. Terus nanti ketuanya anaknya misalnya, nanti terus mengangkat siapa jadi direkturnya. Itu salah kaprah yang sebenarnya cukup riskan. Sebenarnya ya harusnya sih berbentuk PT ya kalau memang itu rumah sakit swasta, biar lebih aman seperti itu ya. Iya. Jadi salah satu tempat saya bekerja itu milik keluarga berbentuk PT dan sahamnya sebesar 50% diberikan ke yayasan karena kebetulan pemilik rumah sakit juga memiliki yayasan. Tapi sampai detik ini pendiriannya belum bisa dirubah karena aturan tidak boleh lebih dari 20%. Sedangkan pengurus yayasan itu juga di dalamnya pemilik rumah sakit juga yang namanya sudah ada di Gimana yang terakhir kurang jelas? Jadi pengurus yayasan itu juga pemilik rumah sakit dan salah satunya beliau menjadi direktur rumah sakit sehingga tidak boleh ada di dalam akta pendirian. Jadi sampai sekarang ini yang saham 50% dari yayasan itu masih digunakan nama putra-putranya pemilik belum diubah ke yayasan. Karena kena yang aturannya tidak boleh lebih dari 20%. Itu ada lagi yang bicara siapa ya ini ya? Suaranya annoying ya? Suaranya Mbak Cicin jadi nggak kedengeran ya? Sampun dengar nanti? Iya. Jadi rumah sakit tempat saya bekerja adalah milik keluarga dan 50% dari saham dihibahkan ke yayasan. Kebetulan pemilik rumah sakit itu memiliki yayasan. Itu dihibahkan karena beliau sudah meninggal, jadi dihibahkan ke yayasan. Tapi sampai detik ini akta pendirian belum dirubah ke yayasan untuk yang sampai 50% karena aturan tadi tidak boleh 30%. Sedangkan yayasan itu yang mengelola juga orang-orang yang sama pemilik rumah sakit tadi yang putra putranya, sehingga sampai detik ini 50% itu diatasnamakan putra putranya yang lain, jadi dititipkan. Nah ini menjadi kendala nanti kalau misalkan sudah ada pembagian hasil, kami akan kesulitan untuk mengemban yang 50% tadi. Itu sebenarnya begini ya, ini kembali lagi karena saya praktisi ya, jadi saya mensiasati kondisi dengan memperhatikan hukum yang ada, tetapi bisa tetap safe, tidak ada kendala, insya Allah tidak ada kendala di kemudian hari ya. Kalau untuk masalah saham yang 50% kan terkendala itu, oke, jadi 30% saja. Yang 20% bagaimana? Saya biasanya mensiasati begini, kalau memang itu sifatnya adalah titipan, jadi pinjam nama orang aja kan, untuk
untuk dipakai namanya sebagai pemegang saham pada hari tanggal bulan yang sama pada saat peralihan saham itu ditandatangani. Juga saya buatkan akta pernyataan bahwa sesungguhnya dia hanya dipinjam namanya. Sekali lagi ini bukan teori yang benar ya, ini saya sebagai praktisi mensiasati suatu case hukum supaya secara hukum juga tidak bertentangan, tapi safe dan tujuannya itu tercapai. Saya biasanya gitu, di hari dan bulan dan tanggal yang sama pada saat peralihan saham yang 20% tadi itu ya, dikasihkan ke orang yang dipinjam namanya itu juga menandatangani surat pernyataan bahwa dia sebenarnya hanya dipinjam namanya saja. Sehingga walaupun misalnya ada pembagian dividen misalnya dari PT itu tadi, ada pembagian dividen dari PT, pada sesungguhnya pemiliknya kan yang 50% ini kan orang yang di yayasan itu tadi. Ya sudah, tidak apa-apa, tetap secara hukum diberikan kepada orang-orang itu yang dipinjam namanya, tapi aktualnya ya disetor ke si pemilik asli kan itu. Secara pajaknya gimana Bu? Ya itu sudah resiko. Kalau mau dipinjam pakai, otomatis pajaknya juga akan mengikuti. Biasanya sih ya harusnya ya si pemilik sesungguhnya ini konsekuen, dia akan sanggup menanggung demikian juga dengan pajak-pajaknya, biaya pajaknya jika memang ada, seperti itu Mbak Cici. Itu yang dibedakan kan nanti itu terangnya itu amanah itu. Kalau pemilik yang asli itu yang dipinjam nama sudah meninggal, lalu nanti kebut-kebutnya lagi di dipermasalahkan panjang. Ya kalau masalah ini keamanan ini, nah ini harus tidak bisa diukur dengan hukum paling. Ya. Kalau mensiasatinya sih bisa dengan seperti itu tadi Mbak Cici. Sebenarnya banyak sih beberapa itu memang seperti itu ya, apalagi kalau itu dalam suatu usaha itu masih mending sih, masih putra-putranya ya. Kadang-kadang itu bukan keluarganya, orang lain, supirnya, pembantunya, orang yang sudah bekerja lama sama dia, banyak juga sih yang dipinjam seperti itu. Makanya sekarang itu notaris itu ada kewajiban untuk memberitahukan siapa pemilik sesungguhnya. Jadi sekarang bukan hanya notaris sih, bank, jadi beberapa lembaga keuangan ataupun pejabat-pejabat dan instansi yang berhubungan dengan keuangan masyarakat itu kan ada sekarang itu GRIPS ya. GRIPS itu punyanya PPATK yang mengawasi aliran uang di seluruh Indonesia ini. Nah termasuk mereka itu menyaringnya itu dari pejabat-pejabat publik seperti notaris maupun PPAT. Kami ini ada kewajiban untuk menyampaikan, misalnya mendirikan satu perusahaan, itu ada form yang harus diceklis siapa pemilik sebenarnya usaha ini. Karena memang sebenarnya banyak sekali ya mulai zaman dulu, tapi kan nggak ada aturan-aturan seperti itu. Orang-orang yang tidak mau tampil, sesungguhnya pemilik sesungguhnya orang yang beruang itu tidak mau muncul. Ya mungkin sekarang ini lagi ngehit seperti itu ya, seperti investasi itu kan, mungkin sudah pada dengar yang sampai itu Pak Oni itu yang disebut KJN dan itu katanya kan nggak punya rekeningnya semua atas nama sopir, atas nama pembantunya. Nah, itu saya paham sekali karena di dalam praktek tuh banyak sekali yang seperti itu. Jadi yang pemilik sesungguhnya pemodalnya tidak mau muncul, dia pakai nama orang-orang itu. Dan itu kalau saya pribadi sebagai notaris mensiasatinya dengan membuat pernyataan-pernyataan itu. Walaupun sekarang ada kewajiban ternyata untuk menyampaikan siapa pemilik sesungguhnya itu. Cuman itu ada kayak pilihannya ya. Jadi pemilik sesungguhnya itu ada pilihannya. Dia memiliki saham lebih dari 50%, dia memiliki kewenangan untuk mengendalikan perusahaan seperti itu ya. Tentu saja bisa disiasati sih ya. Ada yang mau ditanyakan lagi yang lain? Mohon izin Bu. Iya. Ya, di daerah kami kebetulan sekarang sedang trending
diversifikasi usaha dari sebuah rumah sakit, Bu. Yang pertama contohnya rumah sakit swasta besar dan milik perorangan sudah berupa PT, Bu. Namun dia itu membuat sebuah diversifikasi usaha baru, klinik Pratama, Bu, menggunakan nama PT yang sama. Kemudian juga di sini juga dia ikut tender menjadi provider ketiga dari PT-PT di PLTU sini. Kan ada PT-PT besar dari luar negeri itu, Bu, di mana PT-PT itu menyelenggarakan perawatan kesehatan itu melalui pihak ketiga, pihak tender gitu, Bu. Di mana rumah sakit ini juga ikut ke tender itu, diversifikasi usaha lagi. Kemudian si PT ini yang dimenangi tendernya tadi oleh rumah sakit ini juga memiliki tiga lapangan kerja di dalam lingkup perusahaannya. Yang pertama di perumahan dinas, komplek perumahan dinas yang ke-1, yang kedua klinik di dalam komplek perumahan dinas yang kedua, yang ketiga ada di dalam site di bawah cerobong PLTU itu. Jadi macam-macam banget. Apakah seperti ini bisa dimasukkan sebagai pengertian seluas-luasnya yang Ibu jelaskan tadi? Kemudian kasus yang kedua, Bu, di rumah sakit daerah sini ada dari Yayasan Perkebunan BTP, Bu. Dia membuat usaha yang menggebrak di sini, yaitu layanan catering sehat dan diet tertentu gitu, Bu, dipasarkan keluar masyarakat umum perawatannya itu. Yang seperti ini juga termasuk dalam seluas-luasnya itu. Yang terakhir, yang ketiga, Bu, kasus di daerah kami ini yaitu banyak sekali provider pasienkes waralaba, Bu. Kalau boleh sebut namanya Nayaka, era Husada. Nayaka itu kan dia bawa waralaba, pusatnya di Jakarta, dia punya banyak cabang. Yang terjadi di kami adalah kami punya satu pabrik besar HM Sampurna. HM Sampurna itu di seluruh Indonesia memang bekerja sama dengan Nayaka Era Husada dalam penanganan masalah kesehatannya. Di sini ada yang melayani dalam pabriknya sendiri, kliniknya. Kemudian juga dia membuka diversifikasi usaha di luar, melayani masyarakat umum, namanya Nayaka 00 sekian gitu. Seperti ini apakah juga termasuk dalam klausul seluas-luasnya tadi? Terima kasih, Bu. Iya. Untuk yang pertama, sepanjang usahanya itu masih jasa pelayanan kesehatan, terus kemudian melakukan kerjasama MOU dengan perusahaan ya untuk melaksanakan juga tetap yang bentuk ini kerjasamanya kan untuk pelayanan kesehatan ya, walaupun dengan PT-PT tadi itu loh, kan pelayanan kesehatan kan dengan perusahaan lain gitu, apa tadi PLTU ya, apa tadi? Ya, itu bisa masuk dalam itu, dalam rangka usaha rumah sakit yang seluas-luasnya. Artinya memang yang dilakukan usahanya tetap jasa pelayanan kesehatan, termasuk tadi ada klinik Pratama ya, klinik Pratama ya, itu masih bisa masuk dalam pengertian seluas-luasnya itu tadi. Akan tetapi untuk yang apa tadi, catering diet, catering sehat dan diet, ya catering sehat yang dan diet ini biasanya itu kan izinnya juga selain di dinas kesehatan kan juga di Disperindak ya, izin usahanya, karena dia kan menjual ke masyarakat kan, seperti itu. Itu biasanya Disperindaknya yang menginginkan dibuat tersendiri atau pendirian tersendiri. Kalau untuk yang catering diet tadi, yang memang menyebutkan jasa usaha catering, bukan pelayanan kesehatan kan, seperti itu. Kalau untuk yang tadi Nayaka, jadi gini, di dalam akta pendirian itu diperhatikan, biasanya berbunyi
eh, perseroan ini bisa didirikan di dalam berkantor pusat di ini dan bisa mendirikan cabang-cabang di seluruh wilayah Indonesia ataupun di luar wilayah negara Republik Indonesia sepanjang mendapatkan persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Jadi kalau misalnya yang saya kurang paham tadi yang Nayaka itu sifatnya cabang atau gimana itu? Cabang, Bu. Cabang. Kemudian cabangnya itu membuat anak lagi. Cabangnya membuat anak lagi, tapi jenis usahanya sama? Sama, tapi dia yang pertama melayani khusus karyawan yang ribuan di dalam pabrik, yang kedua klinik di luar menyasar masyarakat umum. Mesti baca akte pendiriannya ya, akte pendiriannya dia itu apa bunyinya ya. Tapi kalau misalnya selama itu untuk layanan kesehatan dan memang akte pendiriannya berbunyi bisa membuka cabang, ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Nanti dia tinggal mengurus ke Pemda Kabupaten Kota setempat untuk izin usahanya yang di cabangnya itu. Kalau untuk perizinan lainnya dia ikut pusatnya, biasanya gitu. Apakah peruntukan sasaran jenis usaha ini bisa dibuatkan seperti semacam adendum gitu di kemudian hari apabila memang dirasa tidak sesuai lagi? Bukan adendum, ya harus melakukan perubahan akta, perubahan maksud dan tujuan perseroan. Datang lagi ke notaris, membuat perubahan akta. Cara perubahan aktanya apakah sama seperti saat pendirian awal? Hampir sama. Itu berarti kan yang dirubah kan masalah dia boleh membuka cabang atau masalah apa? Maksud dan tujuannya. Perubahan, jadi perubahan perseroan atau perubahan badan hukumnya lain, yayasan atau persekutuan perdata atau misalnya bukan badan hukum, CV, itu kan ada beberapa ya. Perubahan itu dilakukan misalnya ada perubahan maksud dan tujuan. Awalnya hanya untuk usaha catering saja, misalnya catering diet, ternyata dia berkembang untuk catering wedding misalnya. Itu kan juga misalnya dia berarti menambah maksud dan tujuan usahanya. Atau bisa juga perubahan itu karena adanya keluar masuknya perseroan atau adanya peralihan sahamnya dijual kalau PT. Seperti itu. Jadi tergantung apa perubahannya. Syarat-syaratnya ya tentu saja aktenya yang lama dibawa. Selain akte kan ada SK dari Kemenkumhamnya dibawa, seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu sudah saya kirim ya materinya di Pak Ketua kelas. Pak Teddy dicek ya. Iya, Bu, ampun saya share ke grup. Oke. Kalau materi mungkin bisa dibaca sendiri ya. Lebih baik, saya sih lebih senang seperti itu tadi. Kalau memang ada yang ditanyakan, yang dihadapi di lapangan, monggo silakan langsung ditanyakan. Iya. Dari RSIA Nganjuk, Bu, ini terkait sama tadi saya belum paham terkait izin rumah sakit yang sama yang sebutkan hotel ya, Bu. Ini kan rencananya rumah sakit kita itu ada kayak homestay-nya, karena melihat ada beberapa pasien itu kalau bayinya yang masih ada perawatan, ibunya bersalin itu kan masih ASI itu biasanya rawat tambah ruangan. Nah ini ada permintaan beberapa itu saran untuk dibuatkan kayak homestay itu ada 5 kamar bu rencananya. Nah punten itu biasanya harus berizin sendiri atau cukup sama izin rumah sakit ya, Bu? Harus berizin sendiri, Mbak. Karena itu masuknya di KBS itu penyediaan akomodasi untuk disewakan kepada orang lain. Harus berizin sendiri. Tidak bisa dicampur dengan usaha rumah sakitnya. Ini ngomong teori yang benar ya.
harus berizin sendiri. Tapi kalau masih 5 kamar ya udah diem aja nggak apa-apa. Kalau bikin bintang 3 100 kamar ya itu kan kelihatan ya. Tapi kalau masih 5 kamar ya udah diam-diam aja sepanjang nggak ada yang. Kalau ada yang petugas datang ya baru, oh iya Pak nanti saya urus masih 5 kamar. Kalau mau teori harus izin tersendiri, harus berbadan hukum tersendiri atau badan usaha tersendiri, nggak harus badan hukum. Oh ini Ya. ditanyakan sama Bu Aziz tadi, kalau di tempat kami itu ada sistem sewa kamar. Itu kamarnya kamarnya sudah kamarnya pasien itu, tapi bayinya masih dirawat sehingga itu masih stay. Itu yang mengusulkan untuk tetap stay di rumah sakit dengan sewa kamar dan pengelolaan. Tapi itu bukan masalah. Ya, kalau ngomong secara teorinya itu harus ada izin tersendiri, ada akte pendirian tersendiri untuk usaha kalau dalam bahasa KBLI itu menyewakan akomodasi untuk orang lain ya, perhotelan, rumah singgah seperti itu disebutnya kalau bahasa KBLI itu saya tidak hafal. Nanti habis ini tak share ke Pak Teddy KBLI yang 2020, nanti bisa dipilih macam-macam klasifikasi bidang usaha. Kalau ngomong secara teorinya ya harus ngurus sendiri. Juga. Meti mau tanya. Ibu, oh Iya. ini Bu, menyikapi masih yang sama Bu dengan Mbak Ibu Asi sama Mbak Cicin masalah penginapan. Itu yang terjadi, itu ya masalah mereka terjadi di rumah sakit swasta. Kalau di rumah sakit pemerintah Bu, misalnya rumah sakit itu sudah badan layanan umum. Ya. Badan layanan umum, jadi rumah sakit membuat satu bangunan untuk penginapan seperti itu Bu. Itu apakah juga harus dibuat lagi izin tersendiri atau memang sudah bagian dari rumah sakit Bu? Rumah sakitnya badan layanan umum. Sama aja, tetap harus izin tersendiri karena kalau kita ngomong teorinya itu usaha rumah sakit khusus untuk usaha perumah sakitan saja, tidak boleh dengan yang lain-lain. Makanya tadi saya bilang bisa disiasati dengan rumah sakit dalam artian seluas-luasnya kan seperti itu. Itu upaya untuk ngeles saja. Kalau misalnya ada petugas datang kemudian mempermasalahkan, ini soalnya akte pendirian kita kan untuk usaha perumah sakitan dan dalam artian seluas-luasnya seperti itu. Tapi kalau kita ngomong secara teorinya ya harusnya ada izin tersendiri, ada badan usaha tersendiri untuk penginapannya, homestay, penginapan, apa itu diistilahkan itu harus ada izin tersendiri. Karena itu secara pajaknya kan juga beda itu. Itu biasanya kan kalau untuk hotel, rumah singgah, homestay itu selain biasanya dari perdanya juga ada pajaknya itu. Iya ada Bu. Iya itu sendiri. Walaupun pencatatan keuangannya tetap masuk di rumah sakit tidak apa-apa Bu. Kalau saya sih mending dibedakan. Buat apa nanti malah nambah-nambahin penghasilan rumah sakit, malah besar nanti pajaknya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Bu Meti mau tanya, tadi kan Bu Meti sempat bilang bahwa ada yang berbadan usaha dan berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. Yang termasuk yang tidak berbadan hukum itu adalah CV, kemudian apa tadi saya lupa Bu Meti. Nah, UD. Usaha perorangan. Nah itu maksudnya berbadan hukum dan tidak berbadan hukum itu seperti apa? Apakah kita melanggar hukum atau tidak nanti kalau menggunakan itu? Jadi gini, badan usaha itu ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Sebenarnya kita lihat bukakan di sini.
ada materi tentang itu. Kok nggak ketemu ya? Nanti coba kalau ketemu tak kirim Pak ke Pak Ketua kelas ya. Saya punya materi yang secara tegas membedakan mana yang badan usaha, mana yang badan hukum. Ini kok khusus yang rumah sakit. Materi saya yang untuk ngajar di Fakultas Hukum soalnya bentar. Ada Bu, ada di bawah catatan penting sektor ketenaga kerja. Kenapa? Yang materi badan hukum rumah sakit. Ada ya? Iya ada. Ada di bawah. Ada. Di filenya ibu ada di atasnya profil mahasiswa 2020. Saya yang putus lagi. Halo, terdengar nggak ya? Kedengaran nggak ya? Dengar. Oke. Ini saya kok videonya saya kok nggak bisa ya? Film to start video kamera please select another one. Oh, setting. Nggak kelihatan ya ini Mas. Jadi ada apa? Pokoknya suaranya kedengeran ya. Jadi badan hukum ini koperasi, PT, yayasan, perkumpulan perdata itu kekayaan yang dimiliki oleh badan hukum ini merupakan kekayaan terpisah dari para pendiri maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi kalau PT terdiri atas kumpulan saham, ya kan? Kalau yayasan juga keuangannya yang dimasukkan pertama kali di kas yayasan juga kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pendirinya. Koperasi juga gitu, terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok yang terpisah dari kekayaan pribadinya. Kenapa seperti itu? Apabila terjadi kerugian, maka tanggung jawabnya ya hanya sebatas kalau PT saham yang disetor dalam perseroan. Itu yang membedakan. Jadi kalau badan hukum, badan usaha yang berbadan hukum yang diberikan kepada usaha itu terpisah dari harta pribadinya, dan apabila terjadi kerugian ya hanya sebatas nilai yang disetorkan dalam usaha itu. Itu badan usaha yang berbadan hukum. Dan kemudian segala tindakan perubahan di dalam usaha yang berbadan hukum ini harus dilaporkan kepada menteri. Dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Makanya kalau akte pendirian selalu disertai dengan SK, surat keterangan dari Kementerian Hukum
kemudian kalau ternyata ada perubahan susunan direksi, oh sekarang direkturnya diganti ini, komisarisnya ganti misalnya, atau ada pelarian saham, juga harus dibuat akta rapat umum pemegang saham dan dilaporkan ke menteri. Nanti keluar lagi surat pemberitahuan maupun dalam bentuk SK Kementerian Hukum dan HAM. Itu jika badan usaha yang berbadan hukum. Bagaimana dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum? CV, UD, lembaga misalnya, itu tidak berbadan hukum. Kekayaannya bercampur dengan harta pribadi si pendiri. Kalau sampai terjadi kerugian, maka tanggung jawabnya sampai ke harta pribadinya. Makanya, kalau CV itu tidak boleh didirikan oleh suami istri. Ada yang pernah dengar nggak? Datang ke notaris, saya mau bikin CV. Sama siapa ini? Direkturnya saya, komisarisnya istri saya. Pasti ditolak oleh notaris. Walaupun kalau saya notarisnya, saya masih bisa punya solusi untuk siasat ini. Itu ditolak karena suami istri ini tidak ada perjanjian pisah harta. Kalau suami istri tidak punya perjanjian pisah harta, maka statusnya adalah harta bersama atau harta gonogini yang dimiliki suami istri itu. Padahal kalau misalnya suatu CV didirikan oleh suami istri dalam posisi satunya sebagai sekutu aktif atau direktur yang menjalankan operasional usaha suaminya, kemudian sebagai pengawasnya atau sekutu pasifnya adalah si istri misalnya sebagai komisaris, kemudian terjadi kerugian, pertanggungjawabannya kan akan menjadi susah karena hartanya bersama, nggak bisa diminta tanggung jawab. Hartanya statusnya harta gonogini. Saya biasanya mensiasati kalau misalnya CV, mau mendirikan CV, ini merintis berdua Bu, usaha kita berdua kok, gimana kita mau melibatkan orang lain. Saya biasanya mensiasati begini, nggak apa-apa suami istri, tapi tambah satu orang lagi, orang luar, adikmu kah, kalau anaknya udah di atas 18 tahun, anaknya nggak bisa masuk. Jadi si suami istri ini berada dalam satu kubu, misalnya sebagai sekutu aktif semua. Kemudian si orang lain ini ada di kubu lainnya, sekutu pasifnya, misalnya suami istri sekutu aktif atau direktur, maka orang lainnya satu lagi yang adik atau anaknya atau saudaranya itu bisa menempati posisi sebagai sekutu pasifnya atau komisarisnya. Saya tetap boleh saya, tapi ditambahi orang lain. Jadi kan kalau untuk mendirikan usaha itu minimal 2 orang. Jadi jangan suami istri itu aja, ditambahi 1 orang lagi. Bu Meti, berarti kalau misalkan seperti atau kerugian di bagian yang berbadan hukum atau PT, jadi nanti yang misalkan ya ada kerugian, yang untuk menutupi kerugian itu adalah semua modal yang ditaruh atau aset PT itu sendiri ya, bukan termasuk harta pribadi. Bukan? Betul sekali. Kalau CV, berarti lebih aman. Kalau CV sampai harta pribadimu dicari, disuruh bertanggung jawab. Berarti lebih aman yang berbadan hukum ya Bu Media, walaupun laporannya ke Kemenkumham dan tenaga kerja, betul ya Bu ya? Betul. Kalau PT itu memang lebih clear dan suami istri nggak ada masalah punya saham di dalam PT itu, karena kan kepemilikannya ya sebatas selembar saham yang ada di dalam perseroan kan gitu. Kalau CV karena campur dengan data pribadi, ya makanya nggak bisa dibedakan. Ya ini kalau ngomong praktek itu plus minus ya. Ada beberapa orang kaya di negeri ini itu walaupun omsetnya sudah miliaran, sudah triliunan, dia tetap bersikukuh kepada CV. Kenapa seperti itu? Dalam hal perpajakan. Jadi karena hartanya itu nyampur sampai dengan harta pribadi, pengeluaran pribadinya dia ini dimasukkan di dalam pengeluarannya usaha, sehingga mengurangi keuntungan
CV itu kan kelebihannya itu kalau dari sisi pajak, pengeluaran pribadi bisa dimasukkan ke dalam pengeluaran usaha. Kalau nggak bisa membedakan mau campur ya kan antara usaha sama pribadi, keuangan pribadinya. Sedangkan kalau PT nggak bisa, pribadi ya nggak bisa dimasukkan ke dalam keuangannya perseroan. Memang kalau PT ya lebih transparan ya, karena ya itu tadi. Dan biasanya kan kepemilikannya terdiri atas beberapa orang yang menaruh saham di situ. Apalagi kalau untuk yang PT sudah IPO, sudah go public, mana harus lebih transparan lagi. Seperti itu. Terima kasih banyak Bu Meti, sudah cukup jelas. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini saya sampai jam berapa ya? Atau sudah habis ya? 11.30. Oh, maaf ya. Sudah lebih ya. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu. Nanti saya janji ya sama Pak Nedi ya. Saya punya materi yang khusus untuk badan hukum ya. Walaupun tidak untuk keperluan rumah sakit, mungkin saya doakan kelak bisa semuanya punya bisnis, nanti punya usaha, jadi biar paham. Mau bikin CV atau PT ya, atau mau bikin UD misalnya, atau misalnya mau nanti semua lulusan mau bergabung membuat persekutuan perdata khusus melayani konsultan kesehatan pendirian rumah sakit ya, itu itu lapangan usaha, lapangan kerja baru. Banyak sekali loh, saya itu ada beberapa investor luar negeri mau buka rumah sakit gitu ya di beberapa daerah itu, saya minta dong Bu, konsultan untuk rumah sakit ini. Jadi saya maunya beres izin perizinan semuanya yang nyiapkan dari pihak konsultan itu. Tapi teman-teman alumnus mungkin ada ya sudah bikin, walaupun sifatnya masih asongan, belum dibuat secara rapi dalam bentuk badan usaha gitu. Sebenarnya itu peluang loh, banyak beberapa investor tuh yang minta dicarikan seperti itu ya. Mohon maaf ya, ini jadi terlambat. Saya akhiri dulu kuliah hari ini. Kalau misalnya ada yang menemui kendala dalam praktek sehari-hari dan mau bertanya, monggo jangan sungkan untuk WA ke saya ya. Di materi itu ada nomor WA saya. Atau tanya Pak Ketua Kelas, Pak Ketua Kelas sudah jabrian sama saya ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meti.